Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kakak Uli. Apa kabar adik-adik? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Oke, berkat Tuhan yang sangat luar biasa buat kita hingga di minggu ini kita masih diberikan kesehatan. Adik-adik sekolah minggu, di minggu ini kita masih tetap beribadah dari rumah ataupun ibadah virtual. Namun tidak mengurangi rasa sukacita dan semangat adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi, kita katakan Yesus kekasih jiwaku, dan dilanjut dengan sayang-sayang, aku disayang Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu silakan dipersiapkan Alkitab, hati dan pikirannya supaya bisa mengikuti ibadah kita pada pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kita terlebih dahulu saat teduh dimulai. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Minggu ini kita masuk di Minggu Reminiscere atau ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku MB Sekolah Minggu nomor 37. Lasu rohaku lau memuji, kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 36, Yesus Kristus Ido Raja. Hukum Taurat untuk kita minggu ini yang diambil dari titah keempat. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan meluruskannya. Amin. Kita sama-sama berdoa.
berdoa memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 86, Saya Ajari Au Tuhaku, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita minggu ini yang tertulis di Mazmur 22 ayat 23 sampai ayat 31. Mazmur 22 ayat 23 sampai ayat 31 kita baca bergantian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan bentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Dia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Nya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 167, Las Rohaku Situku, kita bangkit berdiri. Ajar
mengaku iman rasuli kita, sebagaimana saudara kita seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 74, Payan Madihami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, karena Engkau mengasihi kami hingga pada saat ini. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan kami mau beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Berkatilah Tuhan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Mari kita buka kitab kita. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Akan bacakan untuk kita. Mari kita lihat Alkitab kita masing-masing. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah memasuki minggu perenungan akan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus dalam rancangan Allah demi menebus dosa manusia. Pada minggu kita hari ini, kita mau diingatkan lewat cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus di malam terakhir setelah Tuhan Yesus melakukan perjamuan bersama murid-murid. Yesus mengingatkan murid-murid untuk tetap setia, untuk tetap melakukan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Setelah mereka bersama dengan Tuhan Yesus, ke-12 murid, dalam perjamuan itu Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa Anak Manusia itu akan diserahkan, akan disalibkan, akan menderita. Dan salah satu dari antara murid-murid itulah yang akan menyerahkan Tuhan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Sadusi yang akan menyalibkan Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, Amang mau bertanya ini. Ketika tadi Amang berdoa, ada nggak dari adik-adik sekolah minggu dalam berdoa itu yang merasa bosan? Atau ada nggak kira-kira dari adik-adik sekolah minggu ketika berdoa itu tertidur? Ternyata adik-adik sekolah minggu, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau diingatkan, diceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus terakhir kalinya di Taman Getsemani bersama 11 orang muridnya, tinggal 11 karena satu orang yaitu Yudas Iskariot sudah pergi untuk merancang tentang menangkap Yesus dari Taman Getsemani dan membawanya ke dalam penghukuman. 11 orang murid Tuhan Yesus bawa menuju tempat yang biasa Yesus kunjungi, Taman Getsemani, di mana ia sering berdoa, di mana ia sering bergumul, bercerita, berbicara kepada Bapa di surga. Jadi adik-adik sekolah minggu di pintu gerbang itu, Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk menunggu di sana. Dan 3 orang Tuhan Yesus ajak besertanya, yaitu Petrus, Simon, dia ajak ke dalam untuk berdoa. Adik-adik sekolah minggu, di sini ketika Yesus akan sampai kepada hari di mana ia akan menjalani penderitaan itu, dia bergumul. Kata Yesus seperti ini. Yesus sungguh bergumul dengan berat hati. Ia berkata, "Aku merasa gentar, merasa sedih." Tahu nggak kali? Pernah nggak melihat orang yang sedang galau? Seperti itulah Tuhan Yesus. Dia dipenuhi dengan pikiran-pikiran, dipenuhi dengan beban yang sangat berat. Kira-kira apakah yang menjadi beban Tuhan Yesus pada saat itu? Dia bukanlah orang yang berdosa. Dia bukanlah orang yang melakukan kejahatan. Dia bukan orang yang melakukan kebencian di antara sesama. Tidak satupun dia pernah melakukan dosa. Tidak
tidak satupun orang yang ia sakiti, tidak satupun ia melakukan kejahatan kepada orang lain. Tetapi tahukah adik-adik itu yang dikasihi Tuhan Yesus lewat minggu kita pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus akan menerima penderitaan akibat murka Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, kalau memang boleh Bapa, kiranya cawan ingin kau sisihkan. Cawan yaitu merupakan gambaran murka Tuhan yang akan ditumpahkan, yang seharusnya kepada umat manusia, yang seharusnya kepada saya, kepada kamu, kepada kita semua, tetapi Tuhan Yesuslah yang akan menerimanya. Tuhan Yesuslah yang akan menerima cawan murka Tuhan, hukuman Tuhan yang seharusnya sampai kepada manusia. Inilah pergumulan yang paling berat yang Tuhan Yesus alami, di mana ia harus menderita demi dosa-dosa manusia, di mana ia harus merasakan sakit akibat upah dosa yang seharusnya manusia itu terima. Oleh sebab itu, di dalam pergumulan yang berat itu, dia pergi. Dia meninggalkan Petrus juga di situ. Dia maju, dia berdoa. Dia menyerahkan semua pergumulannya. Dia menyerahkan yang berat itu kepada Bapaknya. Dia berdoa sampai berapa kali? 3 kali. Yesus sempat merasa gentar. Disinilah si iblis menantikan, menunggu bagaimana Yesus itu akan menyerah. Karena apa? Adik-adik sekolah minggu ingat nggak kira-kira? Tuhan Yesus pernah berperang kepada si iblis di padang gurun 3 kali. Iblis mencobai Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan kita mengalahkan si iblis. Tuhan kita dengan penuh ketaatan melakukan apa yang Bapa suruh kepadanya. Demikian juga mata si iblis sedang menantikan bagaimana kira-kira Tuhan Yesus itu akan menyerah. Itu sebabnya ketika dalam pergumulan itu dia datang kepada Bapa. Si iblis dengan penuh sukacita menantikan bagaimana kira-kira. Tetapi apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Ternyata ketika Tuhan kita bergumul sebanyak 3 kali, ia menyerahkan pergumulannya kepada Bapa di surga. Dengan penuh keyakinan, ia menyerahkan apa yang ia pikirkan, apa yang akan ia hadapi. Lantas dengan lantang ia maju, bangunlah. Sebab kita akan pergi, dia yang menyerahkan, aku sudah lihat. Dengan penuh keberanian, sesudah Yesus berdoa, ia menerima kekuatan dari Allah, lalu ia menghadapi rancangan yang dilakukan dunia ini kepadanya. Dia menggenapi apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Adik-adik sekolah minggu, lewat firman Tuhan ini kita mau diajar. Kalau tadi Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga walau hanya 1 jam, katanya kepada murid-murid. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Tidak sanggupkah engkau berdoa? Di minggu-minggu perenungan akan penderitaan Tuhan Yesus ini, kita mau diingatkan. Tuhan Yesus dalam pergumulannya, dia datang kepada Bapa. Bagaimana kira-kira dengan kita, orang-orang percaya? Masihkah kita hidup di dalam doa? Karena doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Doa itu adalah alat berkomunikasi kepada Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu, ketika di dalam pergumulan yang berat, di dalam persoalan, di dalam keadaan apapun, kita sebagai orang percaya kita mau diingatkan. Marilah, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk berdoa, berjaga-jaga. Demikian juga di minggu kita. Dalam minggu-minggu perenungan perjalanan Tuhan Yesus ini, kita mau menggumuli hidup di dalam doa. Berdoa selalu. Menyerahkan setiap perjalanan kehidupan kita agar Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menemani kita. Inilah yang diterima oleh Tuhan Yesus. Ketika ia dalam kesulitan, bahkan keringatnya, peluhnya seperti darah yang bercucuran, ia datang kepada Bapa. Ketika ia dalam ketakutan, ia datang kepada Bapa menyerahkan persoalannya. Dan apa yang terjadi? Dia menerima kekuatan baru, dia menerima semangat baru, dan dengan berani menghadapi yang di depannya. Demikian juga anak-anak Tuhan,
ingin diajak lewat minggu kita ini menjadi anak-anak pendoa yang selalu menghidupi doa dalam perjalanan kehidupannya. Yang kedua, lewat firman Tuhan juga kita mau diingatkan, ternyata adik-adik sekolah minggu mengikut Tuhan itu tidak cukup hanya tekad saja, tidak cukup hanya kemauan saja, tetapi butuh kesetiaan. Ketika dalam perjamuan itu Tuhan Yesus menceritakan bahwa salah satu dari mereka akan menyerahkannya kepada Yesus, lantas murid-murid ribut, "Siapakah di antara kami?" Ketika Tuhan Yesus berkata kalian akan menghadapi pergumulan iman yang sangat besar, lalu dengan lantang mereka mengatakan dalam iman kepercayaannya, "Aku akan mengikut engkau sampai akhir." Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan menyuruh mereka untuk berdoa, berjaga-jaga, mereka tertidur. Mereka tertidur karena mata mereka sangat berat. Agar tergenapilah apa yang Bapa telah sampaikan, bahwa anak manusia itu akan diserahkan, dia akan sendiri menghadapi semua yang seharusnya manusia itu terima, tetapi ia bukan. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, lewat minggu kita juga pada hari ini, setialah. Kalau tadi kita diajak untuk selalu menghidupi hidup di dalam doa, sekarang kita mau diajak setia. Kita boleh menjadi anak-anak yang setia, kita bisa menjadi pengikut murid-murid Kristus yang setia hanya ketika kita mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Tuhan kita berfirman, "Bangunlah, mari kita pergi." Bangun dan pergi itu adalah perintah Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak untuk bangun dari tidur kita, dari kebiasaan kita, dari keadaan kita yang lalu-lalu. Kita bangun untuk meninggalkan itu. Kita meninggalkan kebiasaan kita yang selalu malas. Kita mau diajak pada minggu-minggu ini untuk merenungkan hidup di dalam doa, menghidupi doa kita. Kita mau diajak juga meninggalkan semua apapun kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah kita lakukan selama ini. Karena apa? Karena yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus berkata, dunia ini dipenuhi dengan si iblis yang selalu menunggu, menantikan kita terlelap dan tertidur. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Tuhan mau mengingatkan kita, walaupun kita masih kecil, kita harus memulai hidup, mengimani, percaya kepada Tuhan, karena hanya itulah kekuatan kita. Seperti Tuhan kita, Ia memenangkan pertarungan imannya dengan si iblis, Dia sampai pada akhirnya setia atas perintah Bapa. Hingga di kayu salib Ia tidak mengeluh, Ia tidak menyerah, tetapi Ia mengakhiri pertandingan imannya, mengakhiri perlombaannya sampai di garis akhir, dan Tuhan kita menang. Itu sebabnya kita beroleh kehidupan, kebahagiaan hingga pada saat ini. Oleh sebab itu adik-adikku sekolah minggu, lewat minggu kita pada pagi hari ini, biarlah seperti murid-murid dan Tuhan Yesus yang di Taman Getsemani itu, kita mengimani bahwa kesempatan yang Tuhan berikan, sekalipun keadaan kita, baik itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan sukacita, dalam persoalan, dalam sakit penyakit, mari kita menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Bapa di surga. Tuhan memberkati adik-adikku, memberkati orang tua juga. Di keadaan yang begitu sulit ini, adik-adikku tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, karena itulah lewat semua yang kita hadapi ini, kita harus tetap berserah agar Tuhan menunjukkan kasih setianya, menunjukkan berkat-Nya lewat pekerjaan-pekerjaan kita semua. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur Bapa, kami boleh datang kepadamu lewat doa kami. Apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi kami akan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kami Yesus Kristus mengajarkan kami agar kami hidup di dalam doa.
agar kami selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Bapa. Tuhan, ingatkan anak-anakmu sekolah minggu, agar mereka selalu terjaga, tidak terlelap seperti murid-murid pada waktu itu. Tapi biarlah Roh-Mu yang selalu membangunkan kami untuk memenangkan setiap persoalan, setiap keinginan-keinginan dunia ini, agar kami mampu Tuhan menghadapinya. Berkati adik-adik kami sekolah minggu dimanapun mereka berada. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami, Tuhan berikan sukacita. Berikan sukacita juga kepada kedua orang tua, keluarga yang boleh mendampingi adik-adik sekolah minggu kami juga. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 43, sekaligus kita bangkit berdiri menyerahkan persembahan kita. Persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah melakukan ibadah. Bagaimana ibadahnya? Senangkah tidak? Ya kan? Pastinya dalam ibadah memuji Tuhan selalu ada sukacita. Oke, adik-adik sekolah minggu, kami juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan aktivitasnya. Nah, adik-adik, di minggu ini juga tak lupa kami, Abang Kakak Guru Sekolah Minggu, akan memberikan aktivitas di minggu ini. Nah, oke adik-adik,
untuk aktivitas horong 1 bernyanyi dengan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Nah, sedangkan kalau horong 2 dan horong 3 menyanyikan lagu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 43 yang berjudul Aka Biru-Biru. Nah, adik-adik, dibuat ya aktivitasnya dan jangan lupa dikirimkan kepada kita guru-guru sekolah minggu. Untuk horong 1 jangan lupa mengirimkan kepada Kakak Mawar, horong 2 kepada Bang Remon, horong 3 kepada Kakak Uli. Tetap semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.